Kembali lagi di Invest Time, kita bahas mengenai generasi sandwich ya, mereka yang menanggung kebutuhan finansialnya sendiri, keluarga intinya, atau yang udah menikah begitu ya, tambah lagi berbagai macam tanggungan lainnya. Nah, bagi generasi sandwich ini ngatur keuangan agar seimbang adalah suatu hal yang kayaknya cukup menantang. Apalagi jika mereka tidak memiliki pemasukan atau gaji dalam nominal yang besar. Nah, bisa nggak sih sebenarnya mereka ini merdeka secara finansial? Kita langsung saja panggil ya financial expert CNBC Indonesia Aulia Akbar. Mas Akbar, hai. Oke, ini kayaknya topik yang udah sering banget dibahas ya. Bahkan sekarang ada joke-nya udah bukan sandwich Big Mac soalnya. Udah berlapis-lapis. Club sandwich. Club sandwich ya. Kita ngomongin mengenai generasi sandwich yang bisa nggak sih mereka menuju ke financial freedom? Jawabannya sebetulnya bisa, karena ya everyone can be financial freedom. Ya. Kita bisa, semua orang bisa financial freedom, tapi untuk mencapainya memang butuh tantangan yang sangat berat. Gak cuman si sandwich, tapi orang biasa kayak orang yang tidak menanggung beban keuangan orang tua atau anaknya pun, ya dia juga tantangannya besar juga pastinya. Kalau misalnya kita lihat dari rumusnya financial planner atau financial planning itu kan biasanya 50, 20, 30, 20 gitu ya. Kalau generasi sandwich nggak bisa kali kayak gitu ya. Untuk menuju financial freedom mereka harus membaginya seperti apa? Harus ada big effort untuk dirinya mereka untuk saving gitu ya atau untuk punya investasi. Padahal sebenarnya kebutuhannya banyak loh Mas Akbar. Ya jadi sebetulnya kita harus mengetahui pos-pos pengeluaran yang terlebih dahulu. Jadi nggak bisa kita patok seperti 50, 30, 20 atau 80, 20 dan lain sebagainya. Jadi benar-benar harus di breakdown semuanya, pengeluaran, ada pengeluaran tetap, pengeluaran tidak tetap dan lain sebagainya. Kembali lagi di Invest Time, kita masih bahas generasi sandwich. Ini cara mereka merdeka finansial bersama financial expert CNBC Indonesia Aulia Akbar. Mas Akbar, ada pertanyaan beberapa yang masuk lewat akun Instagram kita, kemudian di CNBC Indonesia dan juga ada dari WhatsApp ya. Dari Feti Diana, apakah generasi sandwich bisa nabung untuk dana pensiun? Kemudian Gela Samara, how can a sandwich generations can have enough money for families and her life ya? Kayak ngerasa soalnya nggak cukup-cukup gitu ya, kebutuhannya banyak. Kemudian Ramlan Hakim, ini kalau menunda kehamilan sampai kondisi ekonomi stabil, apakah bisa dibenarkan ya? Artinya ini untuk generasi sandwich. Artinya banyak kok hal-hal yang dia pengen ini, pengen itu, tapi harus ditunda karena mereka banyak sekali kebutuhannya gitu ya. Soal dana pensiun, ini gimana nih Mas Akbar? Jadi pertama kali ya, kalau kita bicara mengenai merdeka finansial ya, semua orang pasti pengen merdeka finansial ya di sini ya. Tapi kebanyakan kita yang sukses tuh masuk di bagian sini sama sini Mbak, which is good ya, nggak ada masalah jangan sampai kita masuk ke bagian yang ini. Karena ini bikin kita kerja sampai tua. Nah, buat sandwich generation ya, sebetulnya yang perlu kita ketahui adalah pengeluaran tuh jenisnya ada 3 ya, pengeluaran wajib, butuh dan ingin. Bagaimana cara kita untuk memanage pengeluaran kita ya? Nah kalau misalnya kita adalah generasi sandwich dan kita banyak ngeluh seputar, wah kok gak ada spare yang bisa buat ditabung gitu ya setiap bulannya. Mari kita review pengeluaran-pengeluaran ini ya. Dan kalaupun kita harus kurangi, itu adalah pengeluaran yang ini ya. Jangan sampai kita kurangin yang ini, doang ya. jangan yang ini gitu. Karena kalau ini dikurangin, ada kayak buat mereka yang bayar utang, mereka akan kena penalti di situ ya. Tapi kalau ini yang dikurangin, kualitas hidupnya bisa menurun. Dan selain itu ketahui juga bahwasannya pengeluaran, pengeluaran itu jenis sifatnya ada 2 ya. Ada yang tetap dan ada yang tidak tetap ya. Semakin banyak pengeluaran tidak tetap atau yang tidak terprediksi, semakin bahaya. Nah jadi kalau bisa tuh kayak misalnya kita punya budget lifestyle, jalan-jalan sama keluarga, itu kita budgetin deh per bulannya berapa maksimalnya di situ. Nah setelah kita sudah petakan semuanya, kita bisa punya net cash flow pastinya. Kita usahakan punya net cash flow atau selisih pemasukan dan pengeluaran yang sebesar minimal 10% dari pemasukan kita. Nah, budget itu artinya harus dibikin dulu buat diri sendiri, kemudian dialokasikan untuk sandwich ke atas maupun sandwich ke bawah, ataukah si sandwich atas ke bawah dan bawah ini dimaksudkan ke faktor apa? Konsumsi kah? Atau buat tanggungan apa yang lain? Mungkin ada pos yang lain karena kita ngerasa sandwich, banyak tanggungan kita, atau seperti apa caranya untuk memisahkan? Lebih baik kita masukin ke biaya hidup kita. Jadi misalnya kita tinggal satu rumah sama orang tua dan sama anak kita dan kita hitung budget makannya berapa, bayar listrik berapa dan lain sebagainya, kita masukin aja sebagai living expense. Di situ udah bisa kelihatan semuanya, ketimbang kita harus pisah-pisahin ke pos lain, malah jadi bingung nantinya di situ, Mbak. Oke.